Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Sahabat Tub yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya pada sehat walafiat ya. Semudahan semua aktivitas para sahabat semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya membuat konten langsung tanpa diedit. Jadi insya Allah ini kontennya, videonya langsung lewat HP karena saya tidak bawa laptop. Pada kesempatan ini saya sedang berada di Wisma Atlet Kemayoran yang sedang menjalani karantina karena positif COVID-19. Sengaja saya buat secara langsung ketika saya baru sampai di sini. Jadi saya langsung membuat untuk memberikan jawaban, memberikan informasi kepada sahabat yang mengikuti media sosial saya seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan YouTube saya. Saya ketika perjalanan dari Kairo ke Jakarta, dari Jakarta ke Kairo itu selalu update status untuk menyampaikan kepada teman-teman dekat saya bahwa saya sekarang sedang di Indonesia atau sekarang saya sedang di Mesir. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pengalaman ini dan sedikit jawaban kepada sahabat saya yang bertanya tentang posisi saya sekarang. Jadi sahabat yang berbahagia, saya sekarang sedang di Wisma Atlet Kemayoran, Wisma Atlet yang lebih besar dari Wisma Atlet Pademangan. Ini salah satu bukti, dan ini saya baru tahu juga ternyata kalau menempati atau karantina di Wisma Atlet Kemayoran ini kita pakai identitas ini. Ini identitas bahwa kita adalah pasien positif COVID-19. Nah, jadi sebagaimana saya sampaikan di video sebelumnya tentang karantina di Jakarta, di video sebelumnya bisa dilihat kalau yang belum lihat. Nah, jadi tempat karantina itu ada dua. Yang pertama di Wisma Atlet Pademangan itu untuk semua WNI yang baru datang dari luar negeri itu harus karantina dulu di Wisma. Jadi semua itu umum masih masuk di sana. Nah, ketika tes swab di Wisma Atlet itu ada yang positif, baru dipindahkan ke Wisma Atlet yang ini, Wisma Atlet Kemayoran ini. Nah, jadi di sini itu adalah di Wisma Atlet Kemayoran ini adalah tempat para WNI yang dari luar negeri yang ternyata terkena COVID-19 atau positif COVID-19. Nah, kemudian ada juga satu lagi yang dirujuknya itu, karantinanya itu adalah di rumah sakit, langsung dibawa ke rumah sakit. Ini saya dapatkan tadi ketika saya merasa penasaran gitu, kok bisa saya yang merasa sehat walafiat secara fisik, kemudian saya rasakan pun tidak punya gejala apa-apa seperti batuk, panas, demam itu gak ada, tapi kok saya bisa negatif. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, ingin saya share kepada sahabat dimanapun berada. Jadi ketika saya tanya ke semua elemen petugas yang ada di Wisma Atlet Pademangan ini saya sampaikan sekarang gitu kan. Yang pertama saya pertanyakan, oh kok kenapa Pak yang kena cuman saya saja, sedangkan yang 2 orang lagi tidak. Karena di Wisma Atlet Pademangan itu sebagaimana di video sebelumnya saya katakan, di sana dihuni oleh 3 orang. Ada 2 kamar dalam satu apartemen itu kan ada 2 sakoh. Kemudian ada 2 kamar. Yang satu kamar 2 kasur, yang satu kamar 1 kasur. Jadi dihuni oleh 3 orang. Itu kita bisa berinteraksi terus satu sama lain selama 5 hari di sana. Seperti di video yang sebelumnya. Termasuk yang saya alami sekarang ini ketika kemarin di Wisma Atlet Pademangan itu kita seperti biasa, jadwal makan 3 kali. Bagian pagi ya saya terkadang langsung inisiatif ngambil, bagian makan siang ada teman yang satu lagi ngambil, gitu aja, karena kita sudah merasa bersaudara gitu, karena sama-sama di karantina, sama-sama datang dari luar negeri dan sama-sama satu kamar. Jadi ada
ikatan ukhuwah yang otomatis langsung terjalin. Nah itu saya tanyakan, kenapa kok saya kena yang duanya enggak gitu. Terus dia jawab, ya hasil tesnya bapak yang kena, tapi kalau yang dua ini enggak gitu kan. Yaitu jawaban dari petugas yang menjemput saya dari kamar untuk dievakuasi ke Wisma Atlet Kemayoran ini. Kemudian saya tanya lagi di petugas yang ngangkut koper, tas-tas ke bis. Itu ternyata, Pak, ini hari ini banyak yang positif ya? Saya kan penasaran itu. Oh iya Pak, hari ini ada 25 orang katanya. Malam yang tadi itu pas barengan saya itu. Kalau kemarin agak sedikit, no, kemarinnya lagi kayaknya sampai 140, kita sampai kewalahan katanya mengevakuasinya itu. Informasi dari petugas yang bagian ngangkut-ngangkut koper ke bisnya itu. Ya udah seperti itu. Kemudian ketika saya tanya lagi, ketika sudah sampai di Wisma Atlet Kemayoran ini, saya kemudian nanya juga kepada petugas. Nah di antara pertanyaannya itu, saya ingin bisa gak untuk saya mempercepat gitu, biar saya di karantinanya tidak seminggu gitu, karena saya sudah beli tiket return. Niat saya pulang ke Indonesia itu sebentar, alokasi saya cuma seminggu, saya bilang gitu, 5 hari untuk karantina, kemudian yang sisanya itu untuk saya pergi ke Bandung ke keluarga saya dan langsung ke eh, Kairo lagi gitu. Kemudian jawabannya cukup logis, cukup memberikannya mungkin tugas prosedur yang tanggung jawabnya seperti itu. Petugas itu, dokter itu menjawab, oh tidak bisa Pak, karena Bapak sudah kena COVID-19, Bapak harus diselesaikan di sini sampai Bapak negatif katanya. Jadi berapa lama Pak kira-kira di sini? Beliau jawab mungkin sekitar 8 hari Pak kata. Nah, saya masuk ini tanggal 6 ya di sini, tanggal 6 Juni. Katanya insya Allah tanggal 13 itu ada tes swab lagi di sini. Kemudian kalau hasilnya negatif, Bapak bisa pulang ke tempat tinggal Bapak. Tapi kalau masih positif, Bapak harus diperpanjang lagi karantinanya. Nah itu ngeri-ngeri sedap juga. Mohon doanya, mudah-mudahan nanti di tes swab yang kedua itu saya sudah negatif. Nah, sahabat Rup yang berbahagia, ingin saya sampaikan di sini kenapa saya bikin video yang langsung ini tanpa editan, karena saya nggak bawa laptop ya. Saya pakai HP aja pin langsung. Ingin mengatakan ya, hemat saya yang namanya kena COVID-19 itu adalah takdir ya. Siapapun itu, kalau sudah takdirnya kena ya kena. Mereka-mereka atau kita-kita yang di rumah terus, kalau ditakdirkan kena virus ini ya kena. Tapi kita-kita yang senantiasa keluar masuk negara Mesir, Kairo, Mesir, Indonesia, Saudi, Indonesia, tapi kalau Allah tidak takdirkan kena ya tidak kena. Seperti halnya saya ini, saya sudah 3 kali karantina di Wisma Atlet Pademangan itu, tetapi baru yang ini saya dinyatakan positif. Ya ini mungkin ada hikmahnya. Saya jadi tahu bagaimana besarnya ini Wisma Atlet Kemayoran ini. Ternyata jauh lebih besar dari Wisma Atlet Kemayoran. Dari Wisma Atlet Pademangan. Nah, di sini ini di Wisma Atlet Kemayoran ini adalah semua pasien COVID-19. Tapi jangan takut sahabat yang berbahagia, saya bukan yang COVID yang seperti digambarkan yang serem, yang sakit napasnya sesak kemudian demam, tidak. Ketika saya tanyakan ke dokternya, dok, saya kan sehat walafiat nih secara ini, gak punya penyakit gula darah, darah tinggi juga gak ada, sebenarnya gula gak ada, saya insya Allah sehat dok, tapi kenapa saya positif? Kata dokternya itu, ya bapak kena virus yang OTG katanya, orang tanpa gejala. Dan saya langsung susul pertanyaan lagi, kenapa teman saya kok enggak dok ya, padahal kita interaksi sama, aktivitas kita sama ya, kita sama-sama sehat gitu kan. 2 orang teman di kamar itu enggak positif, tetapi saya kok positif. Dokter itu mengatakan ya mungkin imun bapak gitu sedang lemah gitu. Dan dua teman bapak itu
imunnya kuat ya Bapak sedang lemah. Nah ya udah ya, saya anggap pertanyaan lagi, mungkin agak logis juga pertanyaan seperti itu. Yang pasti ini sudah takdir, ditakdirkan saya hari ini kena COVID-19 positif dengan OTG, orang tanpa gejala. Jadi tidak ada gejala COVID di tubuh saya saat ini, tapi hasil swab di swab kedua itu saya kena. Dan ini juga ingin saya sampaikan, ketika saya tes swab yang pertama, ketika nyampe di karantina Wisma Atlet Pademangan itu, saya hasilnya negatif, tetapi di swab yang kedua saya hasilnya positif. Itu apa maksudnya? Saya sampaikan, jadi ketika saya dari Kairo menuju ke Jakarta itu dalam keadaan sehat, tidak kena virus COVID-19, tetapi COVID itu mengenai saya di antara tes swab yang kedua dan tes swab yang di antara tes swab yang pertama dengan tes swab yang kedua. Tes swab yang pertama itu adalah ketika datang di Wisma di karantina, dan tes swab yang kedua adalah ketika mau keluar dari karantina. Nah itu di antara itulah saya kena, dan itu pun kenanya OTG tanpa gejala. Nah, akhirnya saya ditakdirkan, Allah mentakdirkan saya di sini, saya positif corona dan saya harus positif thinking. Saya berpikiran positif, biar tetap fresh, tetap bahagia. Sudah nelpon istri pun biar dia pun tidak ikut bimbang, apalagi baca-baca media. Saya clearkan bagaimana kondisi saya di sini. Terus istri saya nanya, bagaimana nanti menjelaskan ke anak-anak? Ya jawab aja gitu, apa adanya, apa yang Abi sampaikan tadi ya jelaskan aja ke anak-anak gitu, biar mereka pun tahu. Jadi semua insya Allah tidak cemas. Dan satu lagi, saya sekarang sedang di karantina di Wisma Atlet Kemayoran, yaitu khusus untuk para pasien positif corona. Nah di sini ini semuanya adalah yang kena positif. Jadi secara teknis ya ini ada bedanya. Kalau di sini di Wisma Atlet Kemayoran ini, kita yang pasien, kita yang penghuni kamar ini itu bebas keliaran kemana-mana, bebas turun ke bawah. Malah ada senam bareng tadi di bawah itu, ada yang main voli, ada yang main futsal. Kalau mau videonya nanti saya kalau ada waktu, kalau sahabat memerlukan, akan saya upload juga di video selanjutnya. Tapi ini saya secara insidental, spontanitas ingin menyampaikan kronologi kejadian ini untuk memberikan informasi kepada sahabat saya dimanapun berada, terutama yang mengikuti media sosial saya. Jadi di sini itu kita bebas kemana-mana. Yang pakai baju APD berpakaian lengkap itu adalah para petugas, kayak tadi petugas kebersihan, terus petugas yang nganterin nasi, terus di administrasi tadi di bawah itu semua lengkap pakai pakaian APD. Dan kita yang dinyatakan pasien itu dengan bebas kemana-mana. Itulah kebalikannya. Kalau di Wisma Atlet Pademangan kebalikannya, kita yang menginap di sana, kita yang dikarantina di sana itu harus selamanya di hotel, di kamar masing-masing, diutamakan. Jadi tidak boleh keluar kamar kecuali ada hal yang darurat, hal yang penting baru boleh keluar kamar. Nah petugas di sana kayak petugas kebersihan, terus petugas catering itu cuma pakai masker saja. Tentara-tentara itu cuma pakai masker saja. Tapi kalau di sini yang petugas itu pakai pakaian APD lengkap, kemudian pasien itu pakaian biasa. Nah seperti itu sahabat yang berbahagia. Jadi insya Allah saya katakan, hemat saya, kena COVID, positif COVID itu adalah takdir. Walaupun kita di rumah terus, kalau ditakdirkan kena ya kena. Walaupun kita keluar masuk antar negara, tapi kalau tidak kena ya tidak kena. Jadi tidak usah takut, tidak usah cemas, apalagi. Dan ini kepada teman-teman saya, nanti kalau saya udah ketemu di Bandung atau di Mesir, nggak usah takut ya, nggak usah teman. Saya dibersihkan di sini. Jadi sebagai prosedur dari karantina itu, saya tidak boleh keluar dari karantina kecuali kalau hasil tesnya negatif.
Jadi saya sekarang tanggal 6, tanggal 13 insya Allah tes swab lagi, dan tanggal 14 kalau hasilnya negatif berarti saya sudah bisa pulang keluar dari karantina ini. Tapi kalau hasilnya positif lagi berarti masa karantinanya diperpanjang. Nah, jadi seperti itu. Insya Allah semua baik-baik saja, tidak perlu merasa takut berlebihan dan tidak perlu merasa menantang berlebihan. Jadi kita nikmati saja alur jalannya, beraktivitas sesuai yang ya pemerintah ini kan berikan, karena kita tidak tahu. Yang tahu tentang ini adalah mereka pakarnya, yaitu para dokter. Saya sendiri tidak paham apa itu sebenarnya yang terjadi dengan virus corona ini, tetapi sebagai ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada pemerintah, ya kemana-mana pakai masker. Terus kalau harus karantina ya ikut karantina dulu gitu. Walaupun saya masih mempertanyakan tentang eksistensi ini gitu. Tapi ya insya Allah benar itu virus itu ada, tetapi membahayakan atau tidaknya ya tergantung imun kita masing-masing. Jadi insya Allah selama kita sehat, kita menjaga makanan, kesehatan, dan berolahraga, ya kita hidup normal seperti biasa. Nah mungkin itu sahabat UP dimanapun berada, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap bahagia, karena kebahagiaan itu ada di hati, bukan di badan atau jasad kita. Senangkanlah hati kita, apapun yang terjadi, insya Allah kita akan bahagia dan kita akan mendapat kenikmatan dari menjalani kehidupan di dunia ini. Mungkin itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.